Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Hari ini kita akan ngobrol ya dengan Dr. Cintari Diah, alumni Gontor Putri, ya, santriwati, ternyata bisa juga jadi dokter. Assalamualaikum, Dokter Cintari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Akbar. Gimana kabarnya, Dokter Cintari? Sehat? Alhamdulillah saya sehat. Kegiatan sehari-hari di mana ini, Dokter Cintari ini? Praktek di mana ini? Sekarang praktek hanya di klinik ya Ustaz ya. Klinik di Klinik. perusahaan. Ya, perusahaan di dekat rumah lah gitu kan. Saya kebetulan di daerah Jakarta Timur. Di Jakarta Timur? Ya. Jadi Jakarta Timur kan banyak tuh kawasan-kawasan industri ya. Gitu. Kawasan industri. Jadi di situ perusahaan, kebetulan saya di situ. Sehari-hari kerja di klinik perusahaan. Oke. Ini alumni Gontor Putri, tahun berapa? Saya alumni tahun 2009, Ustaz. 2009 ya? Cita-cita jadi dokter mulai kapan? Jujur aja, kalau ditanya cita-cita jadi dokter, sebenarnya waktu di Ma'had itu, waktu kelas 5, kelas 6 tuh udah mulai mikir ya gitu kan. Ini lulus kita mau kemana gitu. Kan pengabdian dulu kan gitu kan. Okay. Konsultasi sama orang tua gitu. Orang tua menganjurkan, ya udah kamu ambil dokter aja. Bisa nggak ya gitu. Terus akhirnya orang tua tuh nguatin, udah kamu bisa gitu kan. Oh di Gontor juga sistemnya juga seperti itu gitu. Apa sih yang nggak bisa gitu di Gontor tuh. Jadi kamu insya Allah bisa kok. Jadi setelah pengabdian setahun, terus daftar di mana kuliahnya itu? Dapatlah waktu itu masih buka. Waktu itu kan udah tutup semua Ustadz. Pendaftaran perkuliahan kan udah tutup semua tuh. Waktu itu kan saya telat ya gitu kan. Waktu itu yang buka di daerah Sumatera Utara, Universitas Islam Sumatera Utara buka. Ya udah saya daftar di situ gitu kan. Ujian dan alhamdulillah ya masih ada slotnya lah, masih ada apa ibaratnya itu masih tempat. Ada yang masih ada tempat katanya. Ya udah nggak apa-apa masuk aja. Rezekinya di situ gitu kan. Jadi akhirnya saya berangkat ke Medan. Di Medan itu ya? Di Medan. Ya. Oh di Medan. Di Medan. Waktu ketemu itu lagi sama alumni Gontor. Banyak juga di sana. Alumni Gontor ada, teman saya Semarang ada, orang Pekanbaru. Di bawah saya juga ada. Jasanya gimana waktu itu? Ijazah ya kemarin waktu pendaftaran itu saya tanya juga gitu, ini saya ini dari pesantren gitu kan, gimana ijazahnya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa nanti nyusul aja gitu. Jadi sebagian universitas mereka yang meringankan sih Ustaz gitu. Berarti kalau sekarang bisa dong ya, apalagi sekarang udah muadalah ya. Bisa. Insya Allah bisa ya masuk kedokteran ya. Bisa. Kalau ada kemauan, benar-benar tekad, ada kemauan bisa. Oke. Itu kan kalau di Gontor tuh kan biasa belajar agama. Belajar kedokteran kan umum ya. Terus, ada nggak? Pasti kan kedokteran ini lebih-lebih ya gitu. Apalagi ada istilah medis gitu kan. Ada istilah-istilah lain gitu. Makanya saya tuh udah ibaratnya ya udah bismillah aja gitu kan, niat aja kalau misalnya memang kita bisa menghadapi sesuatu dengan berani dan niat yang baik, yang tulus, insya Allah bisa kok menjalaninya gitu. 2015 itu baru SKED ya, sarjana kedokteran Ustadz ya. Jadi sarjana kedokteran tuh
Ya, selesai S1 ya? iya S1 kan belum ada, kan sekarang kan ada program internship ya, seperti program apa ibaratnya tuh pengabdian juga sih sebenarnya gitu kan. Itu 1 tahun. Internship itu pengabdian itu ya? Ya, pengabdian, seperti pengabdian lah ya, kalau dibilang tuh seperti pengabdian. Tapi Bahasanya kita, apa itu? Istilah resminya itu? ya internship sih sebenarnya. Internship ya? Ya, internship. Internship berapa lama? 1 tahun. 1 tahun ya? Tapi sebelum internship tuh kita harus ada ujian juga sih, ujian kompetensi, Ustaz. Ujian Ujian kompetensi kedokteran. kompetensi dokter, kedokteran, itu yang benar-benar fase yang menurut saya itu paling, ya ampun, paling paling sulit sebenarnya. Kalau ditanya semua, itu paling sulit. Kalau ditanya, cuma siapa yang fase apa sih yang paling agak sulit, itu ya fase ujian kompetensi dokter. Karena dia seluruh Indonesia. Ujian kompetensi dokter. Yang mengadakan siapa? Dari pemerintah, dari Pusat ya? ya, Kementerian ya? kesehatan, itu kita wajib. Kalau jadi dengan kita lulus ujian kompetensi dokter, ya kita dapat gelar dokter dari situ. Kalau sudah ujian kompetensi baru dapat gelar dokter. Baru dapat gelar dokter. Jadi kalau S1 baru sarjana kedokteran. Baru sarjana. Setelah sarjana kedokteran, setelah itu internship dulu. Internship dulu, ujian kompetensi dulu. Oh, ujian kompetensi dulu. Ujian kompetensi dulu, lulus baru internship. Ya udah, baru bisa kita kemana, kerja di mana. Oh, baru bisa karena sudah ada sertifikat dokternya gitu ya? Ya, sudah ada, ibaratnya dia kalau istilah kedokterannya STR. Surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi, jadi kita sudah terdaftar di Konsil Kedokteran Indonesia, KKI. Oh, oke. Jadi kita legal, bisa di mana saja gitu. Jadi kalau misal kita mau kerja, pasti ditanya, dokter STR-nya mana gitu kan. Udah kita udah dapat. Nanti yang ngeluarin ya KKI itu, Konsil Kedokteran Indonesia. Kalau santri itu kira-kira ada kesulitan nggak kalau dia mau masuk ke fakultas kedokteran itu? Sebenarnya sama aja sih Ustaz. Nggak ada yang sulit sih kalau kita ada niat ya. Ada niat, ada benar-benar yang tekad yang kuat gitu. Nggak ada yang nggak mungkin sih kita, aku santri. Nggak kok, teman saya tuh banyak santri kok. Alumni pesantren banyak kok waktu saya. Kalau kita benar-benar yang benar, ayo kalau kita benar niat gitu kan, mau benar berusaha gitu lah, ibaratnya manjada wajada ya gitu kan, insya Allah bisa kok. Di pesantren ya gitu, metode pembelajarannya itu sama aja sih Ustaz. Di kedokteran itu kan banyak menghafal ya gitu loh, menghafal gitu kan. Terus paling ya tambahannya lab skill sama apa namanya, sama ada ibaratnya tuh praktikum itu aja sih yang bedain gitu aja. Ya di sana metodenya menghafal, jadi saya gini, ya udah deh gitu kan, Bismillah aja. Banyak menghafalnya ya? Banyak menghafal ya, karena kan istilah medis itu kan luas banget gitu. Jadi ya hampir sama gitu, apa yang kita waktu masuk ke Pondok Modern Gontor dengan kita masuk kedokteran nih, pengalaman saya gitu ya sama aja gitu kan. Jadi yang penting kalau kita niat dan benar-benar mau, ya udah, insya Allah kok akan dilewatin semua gitu. Jadi kalau santri cita-cita jadi dokter sebenarnya sama aja ya dengan profesi yang lain. Sama aja sebenarnya. Yang penting kemauan kita, terus kita benar-benar niat, gitu kan. Insya Allah bisa. Konon katanya mahal ya biaya kuliah kedokteran ini ya? Di mana-mana pasti kedokteran itu mahal. Nggak ada yang nggak mahal. Nggak ada yang nggak mahal ya. Ada yang mahal kalau di swasta itu? Waktu zaman saya di swasta itu 85 juta. 85 juta ya? Ya, 85 semesterannya? Juta. Per semester 11 juta kalau nggak salah. 11 juta. Jadi harus nabung dulu yang paling penting ya?
Ya, yang penting ada uangnya aja. Kalau sekarang Dokter Tari nih bisa bedain dong ya, mana yang kalau ke pesantren gitu, mana santri yang sakit beneran, mana yang pura-pura Oh, sakit. pasti dong. Jadi setelah kompetensi dokter berarti itu praktek apa internship ya setahun. Internship ya. Setelah itu ya internship ya setahun, setelah itu bisa kerja gitu ya. Ya. Melamar atau gimana? Kerja. Melamar. Jadi melamar ke rumah sakit, ke rumah klinik sakit, begitu ya. Ya, ke klinik gitu sih. Jadi tetap ya seperti profesi lain ya. Tamat sekolah, dapat sertifikasi dokter, tetap kemudian kita mencari pekerjaan di mana kita inginkan gitu ya. Iya. Sama sebenarnya. Sama. Yang penting istilahnya kalau misalnya kita di kedokteran ini meningkatkan skill aja sih, Ustaz. Jadi kan kita juga masuk kayak seperti rumah sakit ya gitu kan. Rumah sakit tuh kita juga harus punya apa ya, ibaratnya sertifikat keahlian, misalnya ACLS gitu untuk penanganan gawat darurat gitu kan. Itu nanti ada pelatihannya gitu kan. Terus ATLS atau misalnya pokoknya yang benar-benar nanti persyaratan pasti wajib itu harus ada sertifikasi pelatihan gawat darurat. Wajib itu sebelum kita apa namanya, apalagi di rumah sakit ya gitu kan, rumah sakit tuh ya wajib. Jadi setelah dapat sertifikat kedokteran, ikut lagi gitu ya, pelatihan-pelatihan. Iya, ikut lagi. Dan itu nggak gratis, itu bayar yang lumayan. Biaya sendiri itu? Biaya sendiri. Jadi uang lagi uang lagi. Jadi pada prinsipnya sebenarnya sama aja ya, kuliah di kedokteran, di fakultas lain itu ya. Tidak ada yang menakutkan. Tidak ada yang menakutkan, penting kita bisa jalanin aja, niat aja. Dokter Tari, kan sering orang bilang nih tulisan dokter itu nggak bisa dibaca. Emang benar begitu tuh? Itu kok kenapa bisa begitu? Nggak tahu ya, ini mungkin perasaan orang aja ya gitu. Tapi kalau misalnya mungkin kemungkinan ya Ustadz ya gitu. Kalau yang saya lihat kebanyakan itu yang dokter-dokter spesialis, mungkin ya karena beliau juga banyak pasiennya dan cepet-cepet jadinya gitu. Memang sih banyak seperti itu gitu kan. Tapi kalau yang masih muda-muda biasanya kebaca sih. Kita akan lihat apakah tulisan dokter semuanya tidak bisa dibaca. Ya, kalau mungkin kalau sebagian orang awam ya pasti nggak bisa gitu ya, Ustaz ya. Nah, inilah dia, wah tulisannya dokter. Baca. Saya baca itu paracetamol tuh. Paracetamol. Bawahnya apa? Ya. Di bawahnya apa? Banyak apa ya? Antartoda apa itu? Wah, nggak kebaca ya. Nggak ngerti itu. Santri, alumni ingin masuk ke fakultas kedokteran. Itu apa saja yang mesti mereka siapkan, Dokter Tari? Sebelum kita mendaftar ke kedokteran gitu ya, sebaiknya kita belajar dulu sih sebenarnya. Saya juga dulu belajar apa namanya, pelajaran umum ya, pelajaran umum misalnya gitu kan, pelajaran umum biologi gitu kan, matematika. Karena kan pasti di sebelum kita masuk itu kan ada ujian dulu ya, ujian masuk ya gitu kan. Jadi kita ya mau nggak mau kita harus belajar. Terus saya juga les sih sebenarnya, les kayak gitu kan, sama orang yang inilah gitu kan, yang ngerti pelajaran biologi segala macam gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya untuk waktu zaman saya dulu gitu kan, saya juga ikut tes masuk ya itu apa namanya pelajarannya ya yang umum gitu, biologi, matematika, itu aja sih sebenarnya untuk ujian masuknya aja gitu. Tapi nanti untuk benar-benar masuk ke kedokterannya itu nanti lain lagi. Ini untuk mendaftar aja ya. Jadi pertama harus belajar dulu terutama untuk pelajaran-pelajaran yang umum. Ya, pelajaran umum. Oke, terus apa lagi?
diperbaiki sih niatnya, karena di kedokteran tuh lumayan menguras tenaga juga sih, pikiran juga gitu kan. Jadi kita harus kuat juga gitu loh, kuat apa ya, kuat mental untuk menerima pelajaran itu. Dan di kedokteran itu kan Ustadz dia ketat juga ya, ketat juga di sana itu di apa namanya fakultas. Jadi ya apa namanya, kalau kita cuma masuk aja misalnya ya kayak main-main lah seperti gitu, ya nanti bakalan nggak lulus gitu kan. Belajarnya serius, belajarnya sungguh-sungguh ya. Nilainya ketat Nilainya ya. ketat dan kehadirannya juga ketat. Jadi sebenarnya metode ya hampir-hampir sama lah kalau misalnya dibandingin dengan metode pembelajaran di Gontor, sama gitu kan. Hanya beda ininya saja gitu kan, materinya aja. Dan kita itu ujian itu benar-benar gitu. Kalau misalnya memang dapat nilai C gitu kan, itu harus remedial gitu kan. Nanti kalau misalnya berapa kali dapat C lagi, ya nanti kita ngambil semester pendek gitu kan gitu. Jadi kita bakalan tertinggal dengan teman-teman kita gitu. Teman-teman kita udah pada selesai koasnya, kita masih kuliah gitu kan. Di keluarga saya nggak ada yang dokter gitu. Dan orang tua saya itu, mama saya, cobalah ada yang anaknya jadi dokter gitu. Ya udah, saya bismillah deh gitu kan. Udah akhirnya alhamdulillah, dengan kalau nggak dengan support orang tua dan masukan orang tua tuh saya juga bingung gitu kan. Karena harus ada keberanian sebenarnya waktu itu. Karena kan belum ada gambaran ya gitu kan, kakak kelas siapa aja gitu. Belum ketemu gitu siapa yang udah jadi dokter tuh waktu itu belum ketemu gitu. Tapi alhamdulillah udah dikasih semangat, dikasih masukan sama orang tua, kamu bisa, ya udah, bismillah. Alhamdulillah ya mengalir aja sih, berjalan dengan lancar. Akhir pesan buat santri, santriwati ya yang ingin menjadi dokter. Ya. Pesannya itu pertama, kalau misalnya benar-benar mau jadi dokter, niatin dulu yang di dalam hati, oh aku mau jadi dokter. Dan ingat, dokter itu profesi ya Ustadz ya. Jadi banyak yang bilang, enak kamu jadi dokter, uangnya banyak. Enggak. Tuh. Jangan lihat dari itunya. Gitu. Jangan dilihat dari, enak ya kamu jadi dokter, nanti banyaknya. Jangan dilihat dari seperti segi itunya ya, jadi pemikiran itu enggak. Kita tuh ibaratnya jadi dokter tuh untuk menolong orang lain gitu kan, menolong tetangga, menolong keluarga kan, seperti itu ya, menolong yang lainnya gitu yang membutuhkan gitu. Intinya itu profesi ya gitu. Jadi niatin aja sih sebenarnya itu. Pertama niatin yang kuat, aku mau jadi dokter, aku membantu orang tua aku gitu kan, aku mau menolong yang membutuhkan seperti itu. Terus yang kedua, kalau sudah masuk di kedokteran, jangan naik turun ya gitu ya. Ibaratnya susah juga ya gitu kan, susah juga ya belajarnya. Enggak, kalau kita benar-benar mau gitu kan, kita belajar gitu. Kita harus nyari gitu, kita harus benar-benar, ini orang tua aku udah nyekolahin aku mahal-mahal gitu kan, aku harus selesai gitu. Aku harus selesai, itu aja sih. Dan belajar sungguh-sungguh aja, itu aja sih sebenarnya dari kedokteran tuh, niat sama belajar sungguh-sungguh aja, sudah itu aja, nggak ada yang lain ya. Paling kalau misalnya kita orang tua ada rezeki lebih, ya udah gitu, alhamdulillah kan gitu. Itu aja sih. Terima kasih banyak Dokter Tari ini ya. Ini obrolan yang luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat, sukses Amin. di karir, ya bahagia bersama keluarga. Salam buat suami ya. Ya. Kami juga udah ada nih Ikatan Dokter Alumni Gontor ya, IDAGI. Berapa orang? Udah banyak. Terima kasih Dokter Tari ya. Sukses selalu. Insyaallah. Rekan-rekan sekalian, demikian perbincangan kita dengan Dokter Cintari Diah, alumnus Gontor Putri tahun 2009. Semoga bermanfaat. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.